Suryati dengan NIM 2124068 dengan rekan saya Yulia Safitri dari NIM 2124074 dengan dosen pengampu kami Ibu Kori Lili Muslim dalam mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, dan pada kesempatan kali ini kami akan melakukan debat terarah mengenai pembaruan Islam pada Perang Padri sampai gelombang kedua. Agar debat kami ini dilakukan tidak hanya dengan sembarangan, kami akan melakukannya dengan berlandaskan dengan referensi. Baiklah, Elsa, dari buku yang telah aku baca dari pengarangnya itu Az-Zuhdi Azra, yaitu Jaringan Ulama Timur Tengah dan Nusantara pada tahun 1999, menjelaskan bahwa pembaruan gelombang pertama itu muncul saat ada hubungan ulama Nusantara dengan Haramain. Mereka membentuk semangat tajdid. Jadi pertanyaannya, apakah pembaruan itu dipengaruhi oleh Wahabi atau hanya karena semangat yang sama saja? Menurut sumber Delarnoer dalam bukunya yang berjudulkan Gerakan Modern Islam di Indonesia pada tahun 1980-an mengatakan memang ada pengaruh dari pemikiran Wahabi lebih kepada inspirasi pemurnian tauhid, dan jika kita lihat Perang Padri ini lebih kepada konteksnya itu seperti judi, minuman keras, sabung ayam, dan itu merupakan konflik lokal yang ada di Minangkabau. Nah, kalau menurut kamu, kenapa konflik itu yang dengan kaum adat bisa sebesar itu? Apakah karena teologinya atau karena penyampaiannya? Itu pertanyaan yang sangat bagus. Menurut Taufik Abdullah pada tahun 1972 menjelaskan dalam bukunya itu Adat dan Islam di Minangkabau, menjelaskan bahwa konflik itu bukan hanya dari akidah saja atau akhlak saja, tapi bagaimana Padri itu menegakkan pembaharuan dengan kuat. Jadi kaum adat ini merasa identitasnya terancam. Jadi menurut kamu, Elsa, apakah intervensi Belanda itu muncul karena konflik tersebut atau karena ada kesempatan yang pas? Menurut Rick Leves dalam bukunya yaitu Sejarah Indonesia Modern tahun 2008 itu mengatakan bahwasannya Belanda itu memang sengaja untuk memanfaatkan situasi ini. Itu mereka memakai kata-kata atau memakai alasan mediasi, dan itu padahal ingin memperluas kontrolnya. Dan kalau menurut saya Perang Padri itu adalah salah satu contoh bagaimana kolonialisme masuk ke internal melalui konflik internal pula. Nah, kalau menurut kamu masuk ke gelombang kedua itu organisasi seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan lain sebagainya, kenapa lebih diterima tanpa konflik yang besar? Jadi hal itu bisa diterima oleh lembaga tersebut karena pembaharuannya dengan cara yang lembut. Menurut Syafi'i dalam bukunya yaitu Islam dan Politik di Indonesia Modern menjelaskan bahwa pembaharuan pada abad 20 itu hanya berfokus pada pendidikan, dakwah, literasi, bukan pada penegakan hukum. Makanya Persis, Muhammadiyah, NU itu berkembang tanpa bentrok yang besar. Jadi menurut kamu, Elsa, Sumatera Tawalib dan Diniyah School itu dalam kehidupan kita sehari? Menurut Hamka dalam bukunya Ajahku dalam pendidikan di Minangkabau, dalam biografi di pendidikan Minangkabau juga mengatakan bahwa kontribusi terbesar Diniyah School dan Sumatera Tawalib itu menggabungkan ilmu agama dengan ilmu-ilmu yang umum. Itu karena mereka karena itu mereka mempercepat lahirnya tokoh-tokoh pembaruan. Nah, kalau dari Yulia, kita dapat menyimpulkannya. Dari dapat disimpulkan bahwa pembaruan Islam itu dari yang keras sampai ke yang lembut dengan cara yang terstruktur. Jadi pembaruan itu harus dengan ilmu, strategi, dan dengan kesabaran. Jika kita menggunakan yang namanya emosi atau ingin menang sendiri, hal itu akan menjadikan Perang Padri yang kedua. Nah, oleh karena itu, marilah sama-sama kita menjauhkan yang namanya konflik atau perpecahan. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan.
Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.